Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على حبيبك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah pengajian keluarga Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan ini berjumpa untuk kesekian kalinya dalam kajian Riyadhus Shalihin. Yang insyaallah pada kesempatan ini perkenanan kami untuk membahas bab ke-71, yaitu tentang at-tawadhu'u wa khafdul janahi lil mu'minin. Bab tentang tawadhu dan merendahkan diri bagi orang-orang yang beriman. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada beliau teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah taala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wa qala taala يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم برقم الحديث 7210. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم برقم الحديث 6592. Demikian beberapa ayat dan beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait bab masalah tawadhu. Kenapa hal ini coba kami angkat? Karena melihat hari ini beberapa dari kaum muslimin, tidak seluruhnya pasti, beberapa dari kaum muslimin ketika mereka mendalami agama, atau ketika mereka diberikan suatu jabatan, atau ketika mereka diberikan suatu kehormatan di tengah masyarakat mereka, justru dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya kehormatan, berkurang daripada sikap tawadhu'nya. Ini yang menjadi satu hal yang harus dipusatkan oleh kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas di dalam Al-Quran memberikan satu perintah atau memberikan suatu perhatian terhadap hal ini. Kita ambil dari surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka." Wakhfid. Janah itu artinya sayap. Ikhfid itu artinya direndahkan sayap. Biasa kalau burung itu terbang ibu-ibu dan bentuk sayangnya dia kepada anaknya, dia akan mengepakkan sayapnya dan dia turun
kemudian dia coba untuk merangkul anak-anaknya. Ini adalah kinayah. Kinayah itu perumpamaan atau ibarat tentang sifat tawadhu. Diambilkan dari burung, coba diterapkan kepada manusia, agar manusia ini mencoba untuk meniru daripada salah satu sifat burung tersebut. Adanya sifat rahmah, adanya sifat rendah hati. Liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan di sini yang menjadi pusat perhatian kita pada ayat ini, perintah ini diberikan pertama kali kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk perintahnya adalah untuk satu atau al-mukhatab, satu orang, wakhfid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Rasulullah diperintahkan untuk menunduk atau berendah diri? Limanittaba'ak, kepada orang-orang yang mengikutimu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apakah ini berlaku untuk selain orang-orang yang beriman? Nanti ada pada ayat ketiga. Kemudian ini perintah, wal amru yadullu alal wujub. Yang namanya perintah itu menunjukkan pada suatu sifat, satu perintah yang wajib. Jadi tidak lagi bersifat anjuran. Kadang-kadang tawadhu sama orang yang beriman, kadang-kadang berbangga diri. Dan banyak daripada ulama kita menyampaikan sifat berbangga diri itu justru dimiliki oleh orang-orang yang telah diberikan ilmu. Saat mereka memiliki ilmu yang tinggi, terkadang muncul di dalam dirinya ada satu sifat ana khairum minhu, dan itu adalah tingkat terakhir daripada godaan iblis kepada manusia, mengeluarkan dirinya dari surga dengan menaruh setitik daripada sikap sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi khardatun minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga apabila ada seseorang di dalam dirinya sedikit saja, setitik ya. Khardal itu kalau kita lihat dulu, saya sering ibaratkan serbuk sari, lebih kecil dari itu. Siapa yang ada kesombongan kecil seperti ini, dia tidak akan pernah atau tidak akan pernah pantas untuk masuk ke dalam surga. Wa'aliyadzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu. Masuk pada ayat yang kedua, surat Al-Maidah 54. Hai orang-orang yang beriman. Kaidah di dalam tafsir, karena ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu itu kurang lebih sekitar 90, tidak banyak. Dari 6.435, ada yang mengatakan 6.500 sekian ayat. Hanya 90 ayat yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Menunjukkan Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menyampaikan bahawa setiap ayat ya ayyuhalladzina amanu fihi isgha'un wa tanbihun lil mu'minin. Di situ ada perhatian yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyarankan, kalau kalian mendengarkan ada ayat dibacakan ya ayyuhalladzina amanu, diam, jangan melakukan aktivitas sampai kalian benar-benar mendengarkannya. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Poin pertama, may yartadda minkum an dinih. Siapa yang berbalik daripada agamanya, murtad, atau dia sudah tidak melihat lagi di dalam agama Islam ini suatu kemuliaan, atau justru di dalam dirinya ada rasa kok Islam ini begini-begini saja, sehingga al-izz, rasa dia memiliki kemuliaan dengan Islam ini hilang pada dirinya. Waliyadzubillah min dzalik. Dan ini adalah sebab pertama kenapa akhirnya orang itu murtad. Allah Subhanahu wa taala berjanji fasaufa. Ada kata fa, ada kata saufa. Apa maksudnya? Di dalam bahasa Arab, kata saufa itu adalah suatu janji yang sifatnya panjang, ba'idul mada. Mungkin dia tidak terjadi sekarang, tapi dia akan terjadi pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Karena
Kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan fasayatillah, berbeda saufa, berbeda sa. Dua kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk harapan, kepastian yang akan terjadi. Satu bentuknya akan datang, satu bentuknya segera. Itu cukup dengan sin. Fasayatillah. Tetapi di sini digunakan fasaufa. Artinya hari ini mungkin kita tidak merasakannya. Mungkin kita tidak merasakannya, tetapi itu pasti. Jumlah penduduk kaum muslimin di Indonesia semakin hari bukan semakin meningkat. Silahkan dilihat di dalam sensus, berbagai macam sensus. Ada 1, 2, 3 murtad, dan kita juga tidak sadar kalau ada saudara kita yang murtad. Fasawfa ya'tillah, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan biqaumin, dengan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan diganti kaum muslimin dengan kaum, kita tidak tahu siapa kaum tersebut. Walhasil dia masih dari kalangan manusia, bukan dari selain manusia. Seolah-olah ada orang terhadap ayat ini masih meremehkan. Artinya di antara manusia masih ada yang meremehkan sifat-sifat kemurtadan yang terjadi pada saudara-saudara mereka. Intabihu, hati-hati. Berikanlah perhatian yang lebih kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang beriman. Ada orang hari ini beriman, tidak lama dia beriman, dia berislam. Setelah 1 tahun, 2 tahun dia kembali lagi kepada agamanya yang dulu. Ada orang hari ini beriman, berislam, lama sudah dia beriman dan berislam, 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba dia murtad. Dan ini kita lihat di kalangan artis ada, di kalangan orang biasa ada, di kalangan pejabat ada, di kalangan orang pintar-pintar, cerdas-cerdas juga ada. Waliyadzubillahi min dzalik. Menunjukkan apa? Adanya kerenggangan antara saudara sesama muslim, sehingga mereka tidak memperhatikan saudaranya lagi. Ketika saudaranya kesusahan, dia tidak coba untuk datang bertanya, bagaimana keadaan? Sehatkah engkau hari ini? Hingga akhirnya dia memberikan perhatian tidak hanya berbentuk perhatian semata, tapi di sana ada uluran tangan. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat rendah sehingga dia mau menolong orang lain. Karena cenderung orang yang ada di dalam dirinya kesombongan, karena tawadhu lawannya sombong. Ada di dalam dirinya kesombongan, dia akan sangat susah sekali untuk menerima pendapat orang lain. Lebih daripada itu, ingin membantu orang lain. Betul tidak? Ya. Kalau ada orang sombong, ya, mau dilihat itu saudaranya, mau dilihat itu, sudah dia tidak peduli lagi. Ya. Ya'udzubillah min dzalik. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diberikan kepada kaum muslimin hari ini karena ada di antara orang yang tidak sadar tentang nilai cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Cinta Allah Subhanahu wa taala adalah suatu nilai yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dengan apapun, nilai cinta itu sangat besar. Saking besarnya nilai cinta ini, Allah Subhanahu wa taala ada 17 ayat yang menyebutkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu atau beberapa sifat dari kaum muslimin. Ada sifat ihsan, ada sifat takwa, ada sifat tawakal. Itu mendatangkan nilai-nilai cinta Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, ternyata di dalam tawadhu' ada cinta Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tersebut. Yuhibbunahum wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, adzillatin 'alal mu'minin. Dan sifat dari kaum yang akan menggantikan orang-orang yang murtad tadi adalah mereka orang yang senantiasa adzillah, zullah, hina. Itu kalau bahasa terjemahan Indonesia. Dia merasa tidak lebih baik daripada saudaranya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang hari ini
Saya ambil contoh misalnya di kalangan dai, di kalangan ustadz, karena mereka menjadi mercusuar, mereka menjadi teladan. Saat ada yang sezaman dengan mereka, semasa dengan mereka, sama-sama alimnya, itu kadang susah untuk berkumpul. Satu datang, satu pergi. Yang ini datang, ini pergi. Selalu seperti itu. Dan terkadang yang menjadi motivasi tidak berkumpulnya mereka adalah masalah perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat itu di dalam Islam hatmun lazimun, pasti terjadi. Pasti terjadi. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, dua orang yang semasa, sezaman, yang satu guru, yang satu murid. Sama-sama mereka bergerak di dalam keilmuan, sama-sama mereka berjuang untuk suatu agama, tetapi juga mereka tidak pernah satu menghinakan yang lain atau satu merendahkan yang lain. Tetapi hari ini muncul, ya, di kalangan para ustadz merendahkan ustadz yang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Bagaimana ini bisa terjadi? Andaikan ini disaksikan oleh umat muslimin, maka suatu hari terkikislah akhirnya kepercayaan mereka terhadap Islam. Islam ini yang akhirnya mereka tidak percaya lagi. Bagaimana mereka percaya akan Islam sementara orang-orang yang mendakwahkan Islam sendiri bertengkar? Adzillatin 'alal mu'minin. Ya. Bahwa ayat ini mengajarkan kita tidak hanya bagi mereka orang-orang yang tidak mengerti ilmu, bahkan seluruhnya kaum yang beriman. Amun likullil mu'minin. Am, bersifat umum untuk setiap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. A'izzah, tiga sifat. Yuhibbuhum, mereka mencintai Allah. Yang kedua, mereka merendah diri kepada saudaranya. A'izzah, mereka merasa mulia di hadapan orang-orang kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sifat a'izzah ini tidak akan dimiliki oleh seorang yang beriman kecuali dia merasa dengan Islamnya, dengan imannya, Allah SWT memuliakan mereka. Sehingga tidak perlu lagi mereka itu mengkiaskan, menganalogikan dirinya dengan orang-orang kufar. Jadi kita ini orang-orang beriman ya, susah terus. Mereka itu nggak pernah sholat, ya. Kok mereka itu bahagia, hidupnya penuh kemewahan, istrinya cantik-cantik dan seterusnya. Jadi benar-benar disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hal ini tidak boleh terjadi kepada orang yang beriman. Lihatlah bagaimana sirah nabawiyah. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan kita ini seperti mulkur Rum, kerajaan Romawi, kita akan pasti dihormati oleh orang-orang manusia kebanyakan." Lah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian. Allah ini ingin memuliakan Islam. Islam ini lebih mulia sehingga dia tidak bisa dikiaskan dengan agama apapun. Tidak bisa dikiaskan dengan agama. Ya'lu wa la yu'la alaih. Dia selalu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Andaikan ini ada di dalam diri setiap orang yang beriman, maka hari ini ekonomi, politik, pendidikan, apalagi rumah tangga, seluruhnya naktafi bil Islam. Maka kita pasti akan mencukupkan diri dengan literatur, referensi, contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah memberikan satu perhatian bahwa umat ini tidak akan pernah kembali kepada kemuliaan. Lan ya'udu ila izzatihim hatta ya'udu ila sunnati. Mereka tidak akan pernah kembali kepada kemuliaannya sampai mereka kembali kepada sunnahku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di dunia pendidikan, lama saya di pendidikan, saya melihat bagaimana sebagian daripada nilai-nilai pendidikan, kurikulum itu mencoba melihat daripada apa yang hari ini diberikan oleh bangsa barat. Seolah-olah nilai Islam itu sudah tidak bisa mengcover lagi
Ya. Nilai ekonomi, bisnis. Orang-orang hari ini beberapa saya pernah ikut daripada apa istilahnya? Pelatihan bisnis. Yang dimunculkan adalah nama-nama orang selain kaum muslimin. Bukan tidak baik, tetapi saya bertanya saat itu, where's the Muslim? Mana kaum muslimin? Kenapa mereka tidak disebutkan? Apakah kita sudah kehabisan tokoh hingga akhirnya mereka tidak disebutkan lagi? Atau orang-orang alergi untuk menyebutkan Islam, Muslim, mukmin? A'izzatin 'alal mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji suatu hari kalau kerenggangan antara kaum muslimin itu terus dipelihara sehingga mereka tidak peduli lagi terhadap saudaranya yang kembali atau keluar dari Islam, Allah akan gantikan kaum ini dengan kaum yang lebih baik. Dan hari itu bagaimana keadaan kita? Kalau kita diganti, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak lagi dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mafhum daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi berfirman pada ayat yang ketiga. Lalu tadi pertanyaannya, kalau yang disinggung itu orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hari ini mereka pun saudara kita sesama manusia? Orang-orang yang di luar Islam. Bagaimana kita bertindak atau berperilaku terhadap mereka? Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, sekarang ya ayyuhan nas. Hai para manusia, inna khalaqnakum, kami ciptakan kalian min dzakarin wa untha, laki-laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kalian syu'ub, bergolongan, memiliki kelompok-kelompoknya. Wa qabail, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Lita'arafu, ada di sana satu nilai yang ingin dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi sesama manusia, ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal antara satu sama lain. Bahkan kita untuk mengenal saja sudah tidak. Hari ini kalau kita lihat kaum muslimin, sesama muslim saja, ya. Kalau di jalan, pernah tidak kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, SKSD gitu loh. Ada istilah SKSD, sok kenal sok dekat. Karena itu wajib. Untuk memberikan salam saja sekarang kita ragu loh. Ragu di mall gitu ya. Di mall, Assalamualaikum. Salim liman arafta wa liman lam ta'rif. Berikan salam itu kepada yang kamu tahu atau yang tidak kamu tahu. Tapi hari ini, kita berikan salam sama orang-orang yang kita tahu saja. Bahkan yang sudah jelas dia pakai sarung, dia pakai peci, berjalan gitu ya. Assalamualaikum aja tidak ada. Assalamualaikum aja tidak ada. Lalu bagaimana ta'aruf, mengenal yang dia sudah berbeda antar agama, berbeda golongan? Akan semakin jauh, betul? Akan semakin jauh. Ya. Kita ini hidup di negara yang dimana negara kita ini sudah satu punya budaya. Ada di sana budaya, saya tidak tahu terjemahnya, tepos liro, ada tenggang rasa dan seterusnya, itu bahasa Jawa semua. Walhasil budaya itu adalah ingin mengikat pada keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga kita bernegara. Dan ini dijelaskan, ditegaskan di dalam Al-Quran. Ta'aruf, berkenal-kenallah kalian. Sehingga satu, orang itu tidak mungkin kenalan itu cuman siapa namanya, kayak kita dulu SD itu ya. Siapa namanya? Nama saya Ani. Namamu siapa? Nama saya Vita. Oh, pergi, berpisah begitu saja. Ada orang yang berkenalan seperti ini? Tidak ada. Tapi berkenalan, dia akan bertanya di mana tempat tinggalnya. Tapi hari ini muncul lagi, saya tidak tahu bagaimana penyakit itu, penyakit Pak. Ada istilah kepo, penyakit luar biasa. Ketika kita ingin berkenalan, ya, kita ingin bertanya, dan terkadang perkenalan itu pertanyaannya sifatnya privasi.
Ya, dia bertanya, di mana tinggalmu? Ih, ini orang kepo amat sih. Nanya-nanya alamat, nanya-nanya nomor telepon, nanya anaknya berapa, istrinya berapa, kan gitu. Ya enggak juga seperti itu, ya. Karena berkenalan itu tidak hanya diberikan kepada sesama kaum muslimin, bahkan kepada orang yang non muslim. Untuk apa hal ini terjadi? Agar dakwah itu tetap terjaga. Di situ kita memperkenalkan Islam. Di situ kita memperkenalkan nilai bagaimana menghormati. Di situ kita memperkenalkan nilai bahwa Islam itu sangat care, sangat peduli sekali terhadap saudaranya. Kalau tidak berkenalan, lalu gimana orang itu akan tahu? Justru saat itu kita melihat kaum muslimin di awal-awal masa kaum muslimin memperluaskan diri ke berbagai negara. Tidak ada satu negara yang dimasuki oleh Islam kecuali negara itu akan Islam dan tidak murtad lagi, kecuali Andalusia, Spanyol, kecuali Spanyol. Karena saat itu betapa besar pukulan balik, ya, dari kerajaan Inggris untuk memukul kaum muslimin yang ada di Spanyol. Hingga akhirnya hari ini kita lihat ada masjid Hagia Sophia, begitu megahnya, tetapi tidak ada jamaah di dalamnya. Bisa bayangkan? Tetapi selain negara ini, di mana Islam masuk, maka mereka tidak ada lagi kemurtatan di dalamnya. Karena masjid Andalusia, Spanyol, kemudian akhirnya masuk ke wilayah Perancis. Coba baca sejarah. Saat itu Islam masuk dengan pedang. Dengan pedang. Artinya apa? Ada satu pertempuran yang terjadi, sehingga satu merampas, satu juga merampas. Rata-rata negara yang dikuasai oleh seperti ini itu Islamnya tidak lama. Tetapi Islam yang berjaya dan masih sampai hari ini terjaga di beberapa, seperti misalnya di beberapa wilayah Afrika termasuk Mesir, atau di beberapa tempat di Yaman. Bahkan Yaman itu adalah negara yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yamaniyah, iman itu Yaman, al-hikmatul yamaniyah, dan hikmah itu orang Yaman. Bagaimana bisa terjadi? Islam masuk, waktu itu ada sahabat Ali bin Abi Talib, Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Mu'adz bin Jabal. Tiga ini diutus sebagai duta besar. Mereka masuk, tidak ada pertempuran yang besar, tidak ada. Perlawanan kecil, tetapi beberapa perlawanan ini tunduk karena melihat duta-duta ini yang begitu mulianya, yang begitu hebat akhlaknya, sehingga mereka saat itu langsung beriman. 20.000 itu akhirnya dimasukkan. Saat itu bertemu Ali bin Abi Thalib dengan kaum muslimin yang dari Yaman. Saat itu bertemu dalam Fathu Makkah. Fathu Makkah. Sehingga di situ jumlahnya ada 120.000 manusia. 20.000 ini dari mana? Dari Yaman datang. Kaum muslimin menerima saat itu Islam dan melihat Islam itu dari sisi aslinya, yaitu akhlaknya yang paling mulia. Sehingga sampai hari ini Bapak bisa lihat, cek gitu. Satu Yaman, satu negara itu gereja cuma satu, Pak. Dan itu dibawa oleh orang Inggris. Cuma satu. Islam masuk di sana. Kenapa? Ada ta'aruf. Bagaimana mereka berkenalan? Ali bin Abi Thalib berkenalan, Mu'adz bin Jabal berkenalan dengan dari hati ke hati. Tidak ada tendensius. Tidak ada apa istilahnya, satu sinis terhadap golongan ini siapa enggak. Tapi yang di sana dikedepankan adalah rasa manusia. Antum manusia, saya manusia. Man ahabballah ahabba sana'atah. Siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mencintai makhluknya. Maka di sini dia melihat bahwa sama manusia
bahkan sesama manusia. Dia melihat setiap manusia itu di dalamnya ada ruh. Sementara ruh itu siapa yang meniupkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada permusuhan di dalam dirinya bagi seorang yang muslim untuk mengambil musuh di dalam Al-Quran kecuali dua. Karena dua ini tidak akan pernah bisa diharapkan untuk kebaikannya. Siapa itu? Dua musuh itu. Yang pertama, yang disuruh kita mengambil musuh, iblis, syaitan. Fattakhidhu aduwwa, ambil dia sebagai musuhmu. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuhmu yang paling nyata, karena dia tidak akan pernah berdamai dengan manusia. Ini satu musuh. Yang kedua, Dajjal. Selama-lamanya Dajjal tidak akan pernah masuk Islam. Tapi selain yang dua ini, ummatud da'wah. Dikatakan ummatud da'wah karena seluruh umat manusia setelah Rasulullah SAW dikatakan ummatud da'wah, karena mereka ini terus harus diberikan dakwah, diajak untuk masuk Islam, karena di dalam dirinya ada ruh, ada bakat untuk akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Paling bertakwa di antara kita. Lalu takwa itu di mana tempatnya? Di hati. Karena dia tempatnya di hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah engkau merasa suci. Janganlah engkau merasa lebih baik. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih mengerti tentang siapa yang bertakwa di antara kita. Maka kita melihat manusia yang lain, saudara kita yang lain, kita melihatnya bi'ainir rahmah, dengan pandangan penuh kasih sayang. Ini yang kita coba hari ini terus terapkan di dalam keluarga kita, sehingga kita tidak membedakan anak kita satu dengan yang lainnya. Ini yang kita terapkan di dalam keluarga kita, sehingga kita tidak bedakan satu istri kita dengan istri kita yang lain. Tawa itu kalau ibu-ibu Ini juga yang menjadikan kita ibu-ibu, sehingga kita tidak membedakan suami kita dengan suami istri-istri yang lain, atau istri atau tetangga kita. Karena di sana ada ainur rahmah. Kita melihat seluruhnya adalah manusia yang harus dihormati. Kita melihat di sana adalah manusia yang harus kita pedulikan. Bagaimana makannya, bagaimana nafkahnya, bagaimana kehidupannya sehari-hari. Wanada, lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Ketika Allah Subhanahu wa taala nada ashabul a'raf. Ashabul a'raf, mereka al-a'raf. Ada nanti di antara malaikat, satu menafsirkan sebagai malaikat, satu lagi menafsirkan bahwa itu adalah kaum-kaum yang beriman. Rijalan ya'rifunahum bisimahum. Para malaikat ini, atau dalam tafsir yang kedua kaum mukminin ini, mereka akan memanggil rijal di antara kaum atau manusia. Mereka mengerti sekali bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah penghuni surga. Dari mana mereka tahu? Ada sima, ada tanda-tanda di antara mereka. Diberikan oleh Allah tanda itu. Begitu dia dilihat tanda ini, langsung mengerti, oh ini orang yang beriman. Ma qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ya. Qalu ma aghna ankum. Tidak lagi kalian butuhkan hari ini terhadap perkumpulan kalian. Wa ma kuntum tastakbirun, dan terhadap apa yang kalian sombongkan dulu. Ada yang dipanggil sebagian adalah ahli surga, ada yang dipanggil sebagian ternyata orang-orang yang dulu di dunia bertingkah laku dengan kesombongan. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Orang-orang yang tadi, sebagian dipanggil ashabul a'raf ini mereka beriman, sebagian lagi dipanggil mereka ini orang-orang ahli neraka. Pada ahli neraka dikatakan, apakah kalian dulu yang menghina orang-orang yang beriman ini? Ya.
bahwa mereka ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada ahli surga, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ada dua sifat yang dibandingkan oleh ashabul a'raf. Satu, mereka penduduk neraka yang dipanggil tadi, ya. Wa nada ashabul a'raf qalu ma aghna 'ankum. Ada yang dipanggil dan mereka memiliki sifat istikbar, sifat sombong. Ada juga ashabul jannah. Berarti ashabul jannah ini kebalikan daripada orang-orang penduduk neraka. Keduanya ini dibedakan atas satu sifat, istikbar, sifat sombong. Ini menjadikan bahwa siapa yang menjaga dirinya daripada sifat kesombongan ini, Allah pasti janjikan kepada mereka surganya. Kemudian coba kita melihat ada dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat dari Iyad bin Himar, ya, kedua-duanya ini ada pada tingkat yang sahih. Innallaha auha ilayya, Allah mewahyukan kepadaku, antawadhu, agar kalian bertawadhu, hatta la yafkhar ahadun ala ahad, agar atau sampai seseorang tidak lagi merasa bangga terhadap yang lain. La yafkhar ahadun ala ahad. Saya lebih bagus ilmunya, saya lebih bagus ngajinya, saya lebih lama hijrahnya, saya lebih bagus rumahnya, saya lebih bagus mobilnya, dan seterusnya. Kata lebih ini menjadikan seseorang, ya, iftikhar, merasa bangga. Bangga ini pintu akhirnya menuju kesombongan. Wala yabghiya ahadun ala ahad, dan tidak satu menganiaya saudaranya yang lain. Sifat atau sikap menganiaya hari ini terjadi di antara kaum muslimin. Tidak hanya kepada saudaranya, bahkan kepada anaknya. Beberapa video ada di YouTube bagaimana seorang ibu menganiaya anaknya, bagaimana sang suami menganiaya istri dan anaknya. Waliyadzubillah min dzalik. Lepas dari mereka sifat tawadhu'nya, sehingga mereka tidak melihat lagi orang lain ini harus dihormati. Waliyadzubillah min dzalik. Sebagai bentuk kemuliaan, keutamaan. Terakhir, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah berkurang harta seseorang dengan sedekahnya, Tapi kenyataannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya uang 1 juta, sedekahkan 500.000, berkurang nggak, Bu? Pak, berkurang. Punya mobil 3, 2 disedekahkan, berkurang? Berkurang. Dan berarti ini kontradiksi hadis Rasulullah, sementara ini hadisnya sahih, betul? Dengan kenyataan kita sehari-hari. Siapa bilang ya Rasulullah harta kita itu tidak berkurang? Oh, jelas-jelas berkurang. Nominalnya berkurang. 1 juta jadi 500, 2 jadi 1, 3 jadi 2. Coba kita perhatikan bagaimana empiriknya, bagaimana sahabat menerapkan hal ini di dalam kehidupan mereka. Rasulullah menerapkan hadis ini pun untuk diri beliau. Karena nanti di dalam riwayat tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin selalu menyegerakan untuk bersedekah. Selalu menyegerakan untuk bersedekah. Bahkan beliau tidak akan berlama-lama sampai malam hari kecuali apa yang ada di dalam rumahnya akan disedekahkan. Hatta law kana dzalika tibran min dhahabin, atau itu adalah potongan dari emas. Potongan dari emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Zata yaumin yusalli al-asr. Salat asar. Setelah salat asar, Rasulullah bersegera, tidak melamakan daripada zikirnya, bersegera masuk ke rumah. Sampai sahabat itu bertanya, loh kok ini Rasulullah di luar kebiasaannya? Biasanya itu lama zikirnya. Segera pulang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau segera sekali untuk pulang?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya ingat anna fi baiti dhahaban min tibrin min dhahab. Tiber, potongan emas. Saya ingin bersegera mensedekahkannya sebelum malam tiba. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan nanti praktek sampai rumah, Bu ya. Kayaknya masih ada yang punya potongan-potongan emas itu. Hah? Mumpung belum zuhur, belum malam, masih panjang loh waktunya ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengerti nilai sedekah. Sangat mengerti nilai sedekah. Bahwa di balik sedekah ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah, dan janganlah tangan kalian ini menyebabkan kehancuran pada diri kalian. Wa ahsinu, ihsanlah, berbaiklah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bersedekah itu adalah cabang daripada ihsan. Ada kepekaan sosial di dalam diri seseorang hingga dia memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Bal yu'thiru ala anfusihim, bahkan mereka itu yu'thir, mendahulukan saudaranya atas dirinya. Ini siapa sifat ini? Ini sifat para sahabat. Ini sifat orang-orang yang beriman. Karena mereka tahu setelah mereka bersedekah, sedekah waskhun min wasakhid dunia, kotoran daripada kotoran dunia ini. Tidak pernah dunia ini ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala pada sisi yang mulia di dalam Al-Qur'an. Carikan saya satu ayat yang menjelaskan bahwa dunia ini mulia. Lah, tidak ada. Maka apa yang kita berikan kepada orang lain, pada saudara kita, hakikatnya adalah kotoran. Tapi kotoran ini, maaf bahasanya kotoran, yang kita berikan kepada saudara kita ini, abdalahullahu bil hubb, abdalahullahu bil mahabbah. Allah ganti dengan cintanya. Tadi saya jelaskan di depan, cinta. Cinta itu tidak bisa dibayar. Cinta Allah itu tidak bisa dibayar. 500.000 diganti dengan cinta Allah. Pilih mana Bapak-bapak? Pilih mana? 500.000 nafad. 500.000 ini akan habis. Kalau kita makan sendiri, besok dia sudah keluar dan kita sendiri tidak mau melihatnya. Tapi kalau kita berikan kepada orang lain, dia tidak kita habiskan. Ketika orang lain ini bisa dengannya dia beli obat, bisa dengannya dia bisa memenuhi hajatnya, kebutuhannya, Allah turunkan cintanya kepada manusia tersebut. Kalau kita sepakat bahwa cinta Allah SWT lebih mulia daripada dunia, lalu tunggu apa lagi? Siap ya para bunda, emas-emasnya nanti digadaikan semuanya, diberikan untuk kaum muslimin yang hari ini masih membutuhkan. Allahu Akbar. Teman-teman saudara kita yang Palestina, Suria, ada di beberapa wilayah bencana. Hari ini Krakatau lagi batuk-batuk Saudara-saudara kita di sana membutuhkan uluran tangannya. Naqasat, tidak akan pernah kurang. Kenapa? Karena hakikatnya dia telah digantikan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Jadi bukan artinya naqasat, kurangnya harta kita itu adalah kurangnya secara fisik yang dimaksudkan di sini. Dia tidak berkurang secara makna, bahwa di sana ada cinta. Sementara cinta Allah Subhanahu wa taala pernah kita dengar dari langit langsung. Ya Safruddin, Allah cinta kepada dirimu. Pernah kita dengar? Saya sendiri tidak pernah dengar itu. Ibu-ibu juga tidak akan pernah dengar. Bapak-bapak juga tidak akan pernah dengar. Begitu sedekah itu tidak ada langsung kiriman love itu tiba-tiba keluar dari awan.
Sebutkan nama kita. Allah cinta padamu. Pernah kita dengar? Nah, karena ayat ini harus dibaca dengan iman. Harus dibaca dengan iman. Kalau tidak dibaca dengan iman, maka ya kita hanya akan merasa rugi, dan itulah sifat munafik. Setiap mereka memberikan hartanya, aduh, kurang, habis. Karena nggak ada iman. Nggak ada iman. Maka yang mereka baca adalah fisik yang berkurang. Tapi bagi orang yang beriman, justru di situ dia merasakan cinta Allah. Karena yang merasakan cinta itu adalah hati. Bukan fisik. Karena fisik ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini menjadi satu pertaruhan di dalam rumah tangga. Apakah benar suami kita itu cinta kepada kita, atau istri kita itu cinta kepada bapak-bapak? Itu dilihat dari bagaimana mereka memelihara keluarganya. Karena kalau hanya disandarkan pada fisik, suatu hari ibu-ibu akan keriput wajahnya. Bu, itu wajib. Wajib. 50 tahun keriput, 60 tahun menopause. Bapak-bapak juga sama. Hari ini aja ganteng parlente gitu ya. Mungkin masih banyak menurut saya ibu-ibu yang cuit sama suaminya gitu ya. Halo bapak, godain kita dong gitu ya. Mungkin aja terjadi sama bapak-bapak ini. Karena setiap laki-laki itu punya keindahannya, punya kegantengannya. Mungkin ada yang melihat dari rambutnya, ada yang melihat dari jenggotnya, ada yang melihat dari tangannya, sehingga membuat wanita yang lain kelepek-kelepek gitu ya. Tetapi kalau cinta, dan cinta itu diibaratkan di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu masih sebatas fisik. Dia punya tertarik karena fisiknya cantik, seksi. Tapi warahmah, kasih sayang, itu saat fisik ini sudah tidak ada lagi. Masihkah engkau cinta suatu hari nanti di saat saya sudah pensiun dan gaji saya sudah tidak ada? Masihkah engkau cinta kepada saya sementara saya sudah keriput, sudah tidak memiliki apa-apa, daya pun tidak ada? Masihkah engkau cinta kepada saya sementara diri kita hari ini sama-sama dirundung di dalam kemiskinan, tidak memiliki apa-apa, anak-anak sudah pergi, sehingga tidak ada lagi lentera kehangatan di dalam keluarga. Dan saya melihat itu pun terjadi. Ada hari ini di Banjarnegara, di tengah kota, rumah mati, seperti tidak terawat. Siapa di dalamnya? Saya bertanya sama teman-teman yang di sana, di daerah Kerendegan ya. Ini rumah tinggal ibunya sendiri sama pembantu. Anaknya mana? Anaknya sudah sukses di Jogja, di Belgia, macam-macam. Kehangatan itu sudah hilang. Lalu masihkah engkau cinta kepadaku? Pertanyaan, al-mawaddah. Cinta itu nilainya tidak bisa dinilai. Sehingga yang bisa merasakan cinta itu adalah hati seseorang. Apabila cinta itu dinilai dengan fisik, suatu hari dia akan berbalik. Apabila cinta itu dinilai dengan harta, kapan harta itu hilang, dia akan berbalik, berpaling. Suatu hari kalau cinta itu dinilai dengan bahkan dengan ilmu, suatu hari Allah akan mengembalikan kita kepada usia pikun. Ustaz Safruddin akan pikun suatu hari. Tapi masih cinta enggak? Pertanyaan. Karena itu adalah suatu sunnatullah. Kita akan lupa bahkan kepada anak kita. Dan Allah janjikan itu kepada setiap manusia yang dipanjangkan usianya. Wa naruddukum ila ardhalil umur. Kami akan kembalikan kepada kalian kepada usia-usia pikun. Tapi saat itu ibu-ibu, bapak-bapak masih cinta kepada pasangannya, itu pertaruhan. Hari ini alhamdulillah masih sehat. Hari ini masih ada rizki, apa istilahnya, masih ada gaji dan seterusnya. Karena rizki itu sifatnya sangat luas sekali. Ma naqasat sadaqatun min mal, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah.
Kapan seseorang bisa memberikan maaf? Di saat dia mampu. Maka saat itu Allah tambahkan kemuliaannya. Karena terkadang kita dihimpit oleh rasa kesal, rasa marah, bertubi-tubi dia masuk ke dalam hati kita. Di saat yang sama kita harus memaafkan. Maka itu menjadi suatu nilai yang sangat berat sekali. Tetapi kapan orang memaafkan? Di saat-saat seperti itu, di saat-saat dia puncak amarahnya meninggi, Allah akan berikan dia kemuliaannya. Ja'far as-Sadiq, salah satu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari datang pembantunya tergesa-gesa membawa air panas, hingga akhirnya dia tabrak, tidak sengaja dia tabrak anaknya, hingga akhirnya anaknya itu saat itu pingsan dan tidak berapa lama matilah anaknya. Ja'far as-Sadiq sudah akan marah. Ini gimana pembantu ini? Tapi pembantunya ini karena mengerti tentang Al-Quran itu. Pembantunya para ulama itu ngerti Al-Quran, ya hafal Quran itu. Pembantunya ini dengan rasa takutnya dia ucapkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Apa yang dia ucapkan? Ya. Yang diucapkan pertama kali adalah wal kadhiminal ghaidh. Langsung sahabat ya Allah. Yang tadi sudah akan marah, begitu dia dengar ayat Allah Subhanahu wa taala kadhib, langsung hilang amarahnya. Wal kadhimin, kadhibna ghaidhana. Saya sudah tahan amarah saya. Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan manusia. Afainakum, sudah saya maafkan. Saya tidak lagi tadi anak saya yang mati itu sudah. Saya sudah maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Hari ini kamu saya merdekakan. Udahlah, kamu merdeka. Siap? Kan itu pertanyaannya. Sahabat itu mereka tabi'ut tabi'in, sudah terlatih bagaimana mengepaskan dirinya dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Nun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, kami pun sama. Saya pun masih belajar demikian. Walaupun sangat mengerti bagaimana kisah-kisah itu disenandungkan. Bahkan dia terus berputar-putar. Ya, karena suatu nilai kemuliaan bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan mudah. Dia harus diraih dengan tertatih-tatih, bahkan dengan susah payah. Bahkan kita harus berlatih tidak 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dimampukan. Dan terakhir, wa ma tawadhu'a, dan tidak ada satupun yang bertawadhu kepada saudaranya, kepada Allah dia tawadhu, kepada Rasulullah dia tawadhu, kepada siapapun manusia dia tawadhu, illa rafa'ahu Allah, kecuali dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, beberapa ayat, beberapa hadis ini, semoga ini bisa menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya dengan ibadah-ibadah, syiar-syiar, tapi juga dengan akhlak, dengan adab, dengan etika. Dan dengan itu justru nilai manusia pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang paling tinggi di sisinya. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bisa bertawadhu, bisa memaafkan, menjauhkan diri dari sikap sombong, berbangga diri, dan selalulah melatih diri kita seluruhnya ada di sini. Saya berwasiat pada diri saya maupun jemaah untuk senantiasa melihat orang lain selalu dengan kacamata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wa akhiru kalamina alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui terhadap seluruhnya. Dan kita tutup kajian kita ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.